Hari itu Bu Neli datang ke kamarnya dengan wajah yang lain dari biasa. Mirah merasa jantungnya berdegup keras. Ia tahu ada sesuatu yang telah terjadi, sesuatu yang sangat buruk. Beberapa hari yang lalu anakmu demam tinggi, Wulan, dan kemarin meninggal. Aku telah menyuruh orang untuk menguburkannya dengan baik di pekuburan kota gede. Mirah merasa lantai yang dipijaknya berputar dan menjungkir. Debu dan Mutiara, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Pintu kamar terkuak dengan tiba-tiba dan Rani yang menempati kamar di sebelahnya menghambur masuk. Rambutnya masih acak-acakan dan wajahnya pucat letih. Hampir-hampir tak bisa dipercaya. Wanita itulah yang semalam menyambut tamu-tamunya dengan rambut indah berikal-ikal, wajah cantik menarik dan senyum penuh gairah. Rani naik ke tempat tidur Mirah dan memandang kawannya dengan sungguh-sungguh. "Kau sudah dengar kabar tentang suamimu?" Ia bertanya tanpa senyum yang biasanya mekar dengan murah di bibirnya. Mirah membuka matanya lebih lebar. Dipandanginya Rani dengan penuh perhatian. Untuk kabar mengenai suaminya, segala mimpi dan kantuk boleh menyingkir dulu. "Belum? Kok mendengar sesuatu?" Mirah sudah menceritakan segalanya kepada Rani. Dan Rani dengan sepenuh hati berjanji akan membantu sedapat-dapatnya untuk mencari kabar tentang Samin. "Semalam aku mendapat tamu. Namanya Pak Bagong. Sudah lama orang itu menjadi langgananku. Orangnya..." Rani memperlihatkan muka muak dan jijik. "Tapi duitnya banyak. Mungkin kau melihatnya juga. Lelaki pendek gemuk dengan kepala setengah botak. Ia suka sekali mengoceh tentang dirinya. Dan biasanya tak pernah kupedulikan apa yang ia katakan. Tapi apa yang dikatakannya semalam sangat menarik perhatianku. Terutama karena mungkin ada hubungannya dengan suamimu." Rani berhenti bicara dengan ragu. "Apa yang dikatakannya?" Mirah bertanya memburu. Segenap kantuk dan letihnya hilang, dan ia duduk dengan tegang menunggu kelanjutan cerita Rani. Ia sudah beberapa kali mengumpulkan orang-orang yang mau jadi buruh perkebunan di Sumatera. Mungkin semacam calo. Sudah tentu untungnya besar. Diambilkan dari gaji buruh-buruh yang dikirimnya itu. Nah, katanya 3 bulan yang lalu ia juga mengirim sejumlah orang ke Sumatera. Orang-orang itu hampir berasal dari desa yang berulang kali mengalami kegagalan panen. Aku lantas ingat suamimu dan kutanyakan apakah ada seorang lelaki muda dari desa Ketunggul, Gunung Kidul yang bernama Samin. Ia tidak begitu ingat nama suamimu, tapi ingat dengan jelas ada 2 orang yang dibawa anak buahnya dari desamu. Mirah nyaris tak sempat bernapas mendengar cerita Rani. 3 bulan yang lalu.
Benaran, itu saat Kang Samin pergi dari desa bersama Kang Mugi dan Pardiman, yang mungkin anak buahnya itu. Jadi sekarang Kang Samin di Sumatera, Ran. Kang Samin pantas sebulan lebih tak ada kabar apa-apa. Dan aku karena tak sabar menunggu, nekat menyusulnya ke kota. Mirah menutup wajahnya dengan kedua belah tangan dan menangis terseduh-seduh. Rani memandang kawannya dengan gelisah. Ceritanya belum selesai, tetapi Mirah sudah mengambil kesimpulan yang salah. Ia tidak sampai hati menyampaikan akhir cerita yang didengarnya dari Pak Bagong. Tetapi lebih kejam lagi, membiarkan Mirah tetap pada dugaannya yang keliru. Mirah, cerita itu belum selesai. Akhirnya ia berkata dengan kalut. Mirah menurunkan tangan dari wajahnya dan memandang Rani dengan mata bertanya-tanya. Lalu, bagaimana? Terbata-bata ia bertanya. Rani menelan ludah dan berkata dengan susah payah. Kapal yang mengangkut mereka tenggelam. Dan hanya 5 orang yang berhasil selamat. Dan yang selamat dan kembali ke sini itu tak ada seorang pun yang berasal dari desamu. Selama beberapa saat, Mirah menatap Rani tanpa bergerak-gerak. Mulutnya setengah terbuka dan matanya menatap Rani dengan terbelalak penuh kengerian. Rani membuang muka dan berbisik perlahan. Aku hanya mengatakan apa yang kudengar, Mirah. Mudah-mudahan Pak Bagong keliru. Mirah tersentak dari keterkejutannya. Dicengkeramnya lengan Rani erat-erat dan suaranya keluar dengan parau oleh penderitaan yang menyayat. Jadi, Kang Samin sudah mati. Menurut cerita Pak Bagong begitu, Mirah. Aku ikut bersedih atas musibah yang menimpamu. Rani berkata perlahan. Tangan Mirah terkulai lemas. Tubuhnya menggigil. Kang Samin sudah mati. Suaminya sudah mati. Sudah mati. Tangis Mirah meledak. Inilah ujung dari perjalanan yang tersaruk-saruk mencari suaminya ke kota. Inilah ujung dari hidupnya yang syarat dengan debu-debu penderitaan. Tetapi betulkah sudah sampai ke ujung, Mirah? Belum. Barangkali belum sampai ke ujung kehidupannya. Ia masih punya Siti. Masih ada satu kehidupan yang harus disambungnya. Dan ia harus berjuang keras agar bisa menyambung kehidupan itu. Selain Rani, tak seorang pun di antara wanita-wanita penghibur itu yang mengetahui kedukaan Mirah. Dan tak ada seorang pun yang akan mau ikut menanggungnya. Duka, pedih, dan kepahitan sudah menjadi milik pribadi yang mengendap pekat di dasar hati mereka. Tidak seorang wanita pun yang berbahagia dan dikaruniai cahaya dalam hidupnya rela menistakan diri di tangan lelaki-lelaki pemburu nafsu. Mereka adalah wanita-wanita malang yang mencoba memoles nasib dengan tawa yang dibuat-buat
dan rayuan manis yang mereka ucapkan dengan meludah dalam hati. Malam itu, ketika menggandeng tamunya ke dalam kamar, Mirah merasakan satu beban terlepas dari jiwanya. Beban pengkhianatan kepada orang-orang yang dicintainya. Memang masih banyak orang-orang yang akan kecewa melihat jalan hidupnya sekarang. Simbo, adik-adiknya, anaknya jika sudah besar kelak, orang-orang sedesanya. Tapi setidak-tidaknya jumlah itu telah berkurang satu. Dan justru yang kepada siapa ia merasa paling berdosa, suaminya. Samin sudah mati. Itu berarti ia sudah tidak berkhianat lagi pada suaminya. Setidak-tidaknya Samin tidak pernah tahu. Entahlah, kalau arwah lelaki itu muncul dari dasar laut dan menyaksikan apa yang dilakukannya sekarang. Mirah tidak mau memikirkan itu. Ia lebih suka memikirkan bahwa Samin sudah mati. Wayang itu sudah tamat ceritanya dan Ki Dalang tak akan memunculkannya lagi ke layar. Mirah telah bertekad untuk meminta kembali anaknya dari tangan Bu Neli dan meninggalkan tempat itu. Uangnya telah terkumpul cukup banyak, sebab ia tak pernah pulang ke desa atau menitipkan uang untuk keluarganya di desa seperti yang dilakukan kawan-kawannya. Ia merasa telah terlalu kotor dan nista untuk menginjak desanya dan bertemu dengan orang-orang yang dicintainya. Ia merasa uangnya hanya akan membuat Simbo dan adik-adiknya ikut berlepot lumpur yang melekat pada dirinya, sehingga ia tidak pernah menghambur-hamburkan uang untuk pakaian dan barang-barang kegenitan wanita seperti yang dilakukan kawan-kawannya. Dari Rani, Mirah tahu ia bisa meminta anaknya kembali dan meninggalkan tempat itu asal mau memberinya uang cukup banyak kepada Bu Neli. Harus cukup banyak, Mirah, sebab kau sumber keuangannya yang terbesar di sini. Bu Neli pasti tidak mau melepasmu begitu saja, tanpa imbalan apa-apa. Kecuali kalau kau sudah merosot jadi penghuni kamar belakang, yang hanya memenuhi tempat dan menyebalkan mata Bu Neli. Tanpa memberi uang pun, kau akan ditendangnya ke jalan, kata Rani suatu saat. Itulah yang ditunggu Mirah. Saat uangnya cukup banyak untuk menebus kebebasannya dari Bu Neli. Mirah tak pernah menyangka bahwa saat itu tak akan pernah sampai. Bukan karena uangnya tak kunjung cukup, juga bukan karena Bu Neli tak mau melepaskannya, melainkan karena ia telah kehilangan alas yang dipijaknya untuk membebaskan diri dari dunia pelacuran itu. Hari itu Bu Neli datang ke kamarnya dengan wajah yang lain dari biasa. Mirah merasa jantungnya berdegup keras. Ia tahu ada sesuatu yang telah terjadi, sesuatu yang sangat buruk. Dan ia tak perlu menunggu lama-lama, sebab Bu Neli segera mengatakannya. Beberapa hari yang lalu anakmu demam tinggi, Wulan, dan kemarin meninggal. Aku telah menyuruh orang untuk menguburkannya dengan baik di pekuburan Kota Gede. Begitu singkat kalimat itu, begitu sederhana diucapkan, dan oleh karena itu menjadi tajam dan hebat akibat pukulannya. Mirah merasa lantai yang dipijaknya berputar dan menjungkir. Matanya terpejam dan kerut-merut wajahnya menunjukkan penderitaan jiwa yang tak tertahankan.
Mirah mencengkeram kepalanya dengan kedua belah tangan dan menjerit sekuat-kuatnya. Ia masih terus menjerit dan meronta-ronta sampai beberapa lelaki kekar pembantu Bu Neli datang meringkusnya. Salah seorang menampar mukanya keras-keras hingga Mirah terdiam karena pingsan. Ia dibaringkan di tempat tidur dan ditunggui oleh Rani yang terus-menerus mengusap air mata melihat penderitaan sahabatnya yang tak henti-henti. Anaknya telah mati. Baiklah. Tapi mengapa ia tidak diberitahu ketika Siti baru sakit? Mengapa ia tidak diberi kesempatan melihat jasad anaknya sebelum dimasukkan ke liang kubur dan ditimbuni tanah? Mengapa? Dua orang yang sangat dicintainya telah mati tanpa ia sempat melihat jasadnya. Suaminya, anaknya. Mirah terbanting dari satu impian buruk ke impian buruk lainnya. Rangkaian mimpi buruk yang tak putus-putus. Ia merasa dunianya gelap gulita. Hidupnya telah hancur berkeping-keping. Kini apa gunanya pergi dari tempat itu? Kemana ia akan pergi? Dulu ia akan pergi karena ingin menyambung kehidupannya bersama Siti. Sekarang Siti sudah tiada. Tumpuan hidupnya telah lenyap. Pulang ke desa? Masih berhakkah ia pulang ke desa? Pulang pada simboknya setelah begitu dalam bergelimang dalam lumpur kenistaan? Dan kalau mboknya, adik-adiknya, dan orang sedesanya menanyakan Siti, bagaimana akan mempertanggungjawabkannya? Mirah tak punya pilihan lain selain tetap tinggal di rumah Bu Neli. Tetap berkubang pada lumpur kehidupan yang paling menjijikkan. Tapi kini ia tak punya tujuan lagi. Tak punya pengharapan yang bisa membuatnya bergairah menyambut hari-hari yang datang dan pergi. Keputusasaan dan ketiadaan harapan membuat penampilan Mirah berubah kusut dan murung. Matanya hampa, wajahnya sayu, dan senyuman tak pernah lagi muncul di bibirnya. Satu demi satu, langganannya berkurang. Tamu-tamu menjauhinya dan memilih wanita-wanita lain yang menyambut mereka dengan hangat dan mesra. Bu Neli melihat kemerosotan mental dan fisik Mirah dan mulai berpikir bahwa Mirah tak bisa dipertahankan lagi. Mirah sudah tidak mendatangkan rezeki lagi baginya. Harus dilempar dan diganti dengan gadis baru yang masih muda dan segar. Mirah pun menyadari hal itu. Bu Neli semakin sering cemberut karena uang yang disetorkannya semakin sedikit. Lelaki-lelaki kekar penjaga rumah itu makin bengis kepadanya karena ia tak mampu lagi menjejali mereka dengan uang. Mirah sadar nasibnya akan jatuh menjadi lebih buruk lagi, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Kalau Bu Neli menyingkirkannya dari rumah itu, mungkin ia harus melanjutkan kenistaan hidupnya dengan menunggu lelaki di pinggir-pinggir jalan yang gelap di sekitar jembatan Kewek, tempat pelacur-pelacur murahan mencari mangsa dan menyeretnya ke gubuk-gubuk kardus di bawah tebing yang menjadi satu dengan sampah. Mungkin ia bahkan menjadi gelandangan dan mati di pinggir jalan tanpa seorang pun menghiraukan mayatnya. Mirah tahu ia berada di ambang titik terendah dalam kehidupannya. Dan ia pasrah. Ia menyerah pada nasib yang akan menyambutnya.
Lelaki itu menatap Mirah dengan seksama, lalu bertanya dengan suara berat dan dalam. Kau mau meninggalkan tempat ini dan menikah denganku? Mirah ternganga. Meninggalkan tempat ini dan menikah dengan seorang lelaki. Om tidak salah omong. Terbata-bata ia bertanya. Lelaki itu menggeleng. Aku sungguh-sungguh. Aku tahu harus menembusmu dari Bu Nelly untuk bisa membawamu pergi dari sini. Tidak apa. Kalau mau, besok pagi ku jemput. Dan malam nanti, jangan menerima tamu seorang pun. Mirah tidak tahu apakah ia menangis atau tertawa ketika menyatakan kesanggupannya. Dan lelaki yang luar biasa itu pergi tanpa menyentuhnya, dengan janji akan menjemputnya besok pagi pada jam 10. Sebelum pergi, lelaki itu menemui Bu Nelly dan menyerahkan uang sejumlah 50.000. Dalam keterpanaannya, wanita itu tidak menjadi lupa untuk mengisi dompetnya penuh-penuh. Kapan lagi ada kesempatan sehebat itu? Seisi rumah geger. Berita itu menyebar dengan sangat cepat, dan setiap orang menyatakan komentar yang beraneka ragam, sehingga akan membutuhkan berpuluh-puluh kaset untuk merekamnya. Wulan, yang sudah hampir ditendang Bu Nelly ke jalan, mau dinikahi orang. Siapa nama lelaki sinting itu? Tak tahu, tidak ada yang tahu namanya. Yang jelas, orang itu pengusaha besar di Bandung, punya pabrik tekstil. Apa nama pabriknya? Tidak tahu. Omong kosong. Mana mungkin pemilik pabrik tekstil mau menikahi pelacur? Paling cuma ngaku-ngaku. Jangan-jangan orang itu buronan polisi. Siapa tahu Wulan cuma mau diperalat untuk memikat korbannya. Kasihan ya. Alah, kau sendiri sejak dulu berusaha menjerat laki-laki agar mau menikahimu, bukan? Dan mereka semua cuma menertawakanmu. Kurang ajar. Aku yang menolak mereka, monyong. Bisik-bisik itu diucapkannya begitu keras, sehingga Mirah harus menyumpal telinganya rapat-rapat kalau tidak ingin mendengar. Segala iri hati dan dengki mendapat kesempatan luas untuk ditumpahkan. Mereka, pelacur-pelacur itu, tidak rela salah seorang dari kaumnya melejit terlalu tinggi. Siapapun harus tetap dalam lumpur seperti mereka. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.